Bismillahirrahmanirrahim. Babu dzikril mauti wa qasril amali. Bab mertelaaken eling mati, dzikril mauti, mengingatkan tentang kematian. Wa qasril amali, lan nyendekaken lamunan. Hendaknya orang itu selalu ingat kematian dan memperpendek lamunan. Maksudnya lamunan hidup selamanya di dunia, bahwa jangan berharap kamu hidup selamanya. Hendaknya semua menyadari kehidupan ini pasti berakhir. Qala dawu subhanallah ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin utawi saben awa-awaan, setiap manusia jiwa iku dha'iqatul mauti, kang ngincipi mati. Ngincipi maksudnya mati itu tidak selama-lamanya, hanya mati, setelah itu ada kehidupan lagi. Makanya bahasanya cuma ngincipi. Setelah kematian ada alam kehidupan lain. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa innama tuwaffawna angin bestine den tuhoni. Den tuhoni itu dibayar, dilunasi sira kabeh ujurakum ing pira-pira ganjaran sira kabeh yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Di hari kiamat semua akan ditunaikan. Yang baik dibalas baik, yang jelek dibalas jelek. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Faman mongko desapane wong iku zuhziha, tentuhaken sapa man, siapa orang yang dijauhkan anin nari saking neraka, wa udkhilalan dan lebuaken sapa man al jannata ing swarga, faqad faza mongko teman-teman bejo sapa man. Pasti berbahagia orang yang besok dijauhkan dari neraka. Di akhirat tidak ada pilihan ketiga. Di akhirat pilihannya hanya dua, surga atau neraka. Tujuan kita ini hanya dua, hanya ada dua tempat. Jannah, surga untuk orang-orang yang baik, takwa, dan neraka untuk orang yang tidak bertakwa. Siapa orang besok oleh Allah dijauhkan dari neraka, itulah kebahagiaan sesungguhnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya ora ana te urip ana donya iku illa mata'ul ghurur, angin enak-enak kang bujuk, kesenangan yang menipu. Dunia ini hanya kesenangan yang menipu, maksudnya tidak abadi. Dunia ini tidak ada yang abadi. Orang manten baru ya senang, tapi ya tidak akan selamanya. Pasti kemudian ada masalah, ada problem. Istrinya mulai pure, mulai tengkar, mulai cekcok ya. Tidak ada yang abadi ya. Semua pesta pasti akan berakhir. Hidup ini pasti ada akhir. Ini harus disadari. Manusia ini adalah pengembara ya. Kita ini aslinya manusia itu di surga. Nabi Adam, nenek moyang kita itu di surga. Karena satu kesalahan diturunkan dia ke dunia. Dan nanti akan kembali lagi. Ini perjalanan. Perjalanan terakhir kita adalah kembali ke surga. Ini yang harus jadi motivasi, bahwa dunia ini perjalanan. Kita ini aslinya itu di surga. Manusia ini awalnya Nabi Adam di surga. Perjalanan di dunia
Jangan berhenti, ini perjalanan. Semua orang yang berjalan pasti ingin pulang. Walaupun orang rekreasi kemana, ke Bali, ya pasti pulang. Masa ada rekreasi seumur hidup? Orang perjalanan keliling dunia akan pulang, kembali ke tempat asal. Kita ini akan kembali ke surga. Makanya berusahalah hidup yang tertib. Tidak ada pilihan mau surga atau neraka. Muka-muka kita kembali ke surga. Skenario kita ini ke surga. Dene ana sing nang neraka, iku salah dhewe. Wa qala ta'ala wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri lan ora weruh sapa nafsun awa-awaan. Seseorang tidak akan tahu mada ing opo taksibu nglakoni sapa nafsun ghadan ing dalem dina sesuk. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Makanya hiduplah kamu hari ini. Kita ini harus berusaha hidup hari ini. Besok belum tentu masih hidup. Besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Hiduplah hari ini, nikmati hari ini. Banyak orang tidak bahagia karena dia hidupnya besok, sehingga dia berbuat menunggu besok. Kita harus hidup hari ini. Besok kita tidak tahu. Yang penting hari ini berbuat baik. Hari ini, bukan besok. Ngaji hari ini, jamaah hari ini, sinau hari ini. Semua lakukan kebaikan hari ini. Jangan nunggu besok. Besok kita tidak tahu. Mungkin mati, mungkin sakit, mungkin apa ya. Makanya lakukan sesuatu, jangan menunggu besok. Kebiasaan menunggu besok itu jelek ya. Kerja orang rajin hari ini, kerja orang malas besok. Kapan meneh? Kok gak sergep meneh sampai mati. Orang selalu menunda-nunda waktu. Padahal kita tidak tahu besok apa yang terjadi, kita tidak tahu. Makanya lakukan semuanya hari ini. Kalau mau jadi baik hari ini, jangan tunggu besok. Ini hari Jumat ya. Jumat ini hari berkah. Banyak baca sholawat, baca surat kahfi ya. Siapa orang baca surat kahfi pada hari Jumat, maka dia akan dijauhkan dari banyak penyakit, terutama penyakit lambung, penyakit perut ya. Jadi setiap hari Jumat atau malam Jumat usahakan baca surat kahfi ya. Dan siapa orang baca surat kahfi hari Jumat, diampuni dosanya sampai Jumat yang akan datang. Lakukan hari ini, jangan nunggu Jumat besok. Habis ini baca surat kahfi, atau nanti sebelum Jumatan baca surat kahfi ya. Hari Jumat biasakan ya membaca surat kahfi. Kalau mau ditambah, oh ya lebih bagus sajdah, at-tukhan ya, waqi'ah, tabarok dan lain-lain. Lakukan sekarang ya. Kita tidak tahu besok apa, dan kita tidak usah ngurus. Wis yang penting kita baik hari ini. Hari ini baik, hari ini baik. Terus begitu sehingga kita mati dalam keadaan baik. Jangan nunggu hari besok. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri lan ora weruh sapa nafsun awa-awaan bi ayyi ardin ing dalem endine bumi tamutu mati sapa nafsun. Orang tidak tahu mati kapan, di mana, kita tidak tahu ya. Kalaupun kamu lari ke Amerika, ya mati ke Amerika. Dulu ada orang pada zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sedang ada tamu, malaikat Nabi Sulaiman. Terus ada orang datang, kaget, duh, ini siapa itu? Dia takut. Kemudian dia bilang pada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, saya takut, tolong terbangkan angin, saya mau pergi jauh ke India.
Saya takut di sini kok ada, kayaknya itu menakutkan. Akhirnya oleh Nabi Sulaiman diterbangkan ke India. Nabi Sulaiman bisa menyuruh angin, terbangkan dia ke India. Begitu di India, malaikat itu menyebut di situ mati. Katanya malaikat, orang ini catatannya mati di India, kok masih ada di sini? Ternyata dia ingin pergi ke India, yo mati tenan ke India. Sebab dia memang targetnya mati di India. Jadi kita tidak tahu mati di mana. Itu sudah ditentukan Allah. Mugo-mugo le iso mati ke Mekah atau di Madinah. Itu iso. Kalau tidak, ya kita tidak bisa milih. Mati kendi kita tidak bisa milih. Mugo-mugo tapi mati husnul khatimah. Dalam ayat yang lain surat An-Nahl Allah menyatakan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fa idza jaa nalikan itu meko apa ajaluhum ajalin nas la yastakhiruna mongko ora bakal ngakhiraken, tidak akan mundur sapa nas saatan ing sak mongso wala yastaqdimuna lan ora maju sapa mengkono nas. Kematian itu sudah ada waktu, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Siap tidak siap kita pasti akan mati. Yang berani ya juga nggak mesti mati dulu. Yang takut tidak mungkin mati terakhir. Takut atau tidak takut tidak ada urusan. Mati ini waktunya sudah ditentukan. Kapan kita tidak tahu ya. Tetapi semuanya harus siap. Siap tidak siap juga pasti akan mati. Kalau nggak mati di medan perang ya mati di atas kasur ya. Dimanapun orang bisa mati ya. Ada orang jalan pagi. Saya diceritai almarhum Kiai Subadar. Ada orang kurang sehat, oleh dokter disuruh lari pagi. Pak pagi habis subuh lari. Ya lari. Tiba-tiba tabrak motor, yang nyatanya mati. Jadi metu ke oma malah ditabrak motor. Ismaya mati. Jadi mati itu tidak bisa, itu rahasia ilahi. Tetapi yang jelas kematian itu tidak bisa ditunda. La yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walaupun duitnya banyak, kalau waktunya mati. Ada orang yang sakit demam berdarah. Kan biasa orang sakit demam berdarah, dinaikkan jet pergi Singapura, ya tetap mati. Di Kepanjen ada orang kaya, namanya itu yang punya bis bagong itu, sakit kena covid, datangkan dokter dari Singapura, ya tetap mati. Kaya miskin tetap mati. Jadi tidak bisa lari. Allah berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina ilang-ilang wong akeh amanu kang iman sapa alladzina la tulhikum ojo nglalekaken kum ing sira kabeh opo amwalukum piro-piro dunyo bondo sira kabeh wala auladukum lan ora piro-piro anak sira kabeh an dzikrillah saking zikir maring Allah. Jangan sampai kekayaanmu, hartamu, anakmu membuat kamu lalai tidak berzikir pada Gusti Allah. Jangan. Kaya seperti apapun tetap ingatlah pada Allah. Anak banyak berapapun tetaplah ingat berzikir pada Gusti Allah. Zikir itu eling nang Gusti Allah. Jangan pernah lupa. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa man tasabani wong iku yaf'al nglakoni sapa man dzalika ing mengkono ilha tulhikum niku. Faulaika ulais mengkono man hum ya mengkono man iku al khasiruna piro-piro kang rugi kabeh. Rugi kalau hartamu menyebabkan kamu lalai tidak ingat pada Gusti Allah.
Toh kamu tidak akan hidup selama-lamanya. Kaya sekalipun, kurang kaya bagaimana Korun, Pak Harto, Lim Sulyong, orang kaya juga mati. Jangan lupa kaya seperti apa, sibuk seperti apa ya. Anak itu kan jadi sibuk. Orang ini biasanya repot dengan anak. Makanya anakmu, maksudnya anak itu salah satu kerewetan hidup. Problem apapun, jangan sampai kamu lalai, jangan kamu lupa dari Gusti Allah. Jogon sembayangmu, yang penting dikurek. Nyambut gawe opo wae, profesi apapun, jangan meninggalkan sholat. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa anfiqu lan padha nafkah sira kabeh mimma saking perkara razaqnakum kang paring rezeki ingsun kum ing sira kabeh min qabli ayati sadurunge yen tumeka ahadakum ing salah suci sira kabeh apa al mautu kematian. Fayaqul nuli ngucap sapahat rabbi laula akhartani, rabbi do pangeran kula laula akhartani mbok yo ngakhirno panjenengan. Apa bahasa Indonesia mbok yo? Mbok yo bahasa Indonesia apa rek? Mbok yo ngerti mbok yo ora? Itu mbok mar, mbok seri itu mbok yo. Mbok yo artinya apa? Bahasa Indonesia apa mbok yo? Mbok yo kenapa sih? Bahasa Jawa mbok yo, bahasa Indonesia apa? Mbok yo kenapa? Apa bahasa Indonesia mbok yo? Laula akhartani mbok yo, maksudnya permohonan ya Allah, mohon. Mbok yo is mohon nih. Mohon tunda. Ya Allah mbok yo kok gak ngunung dulu. Apa bahasa Indonesia? Ya minta, mohon di akhir ditunda. Orang itu kalau mati itu pasti dia minta penundaan, minta dimundurkan sebentar saja. Rabbi laula akhartani ila ajalin ni ing ingsun ila ajalin maring mongso qaribin kang parek. Orang itu kalau sudah mati itu minta penundaan. Ya Allah tunda sebentar aja. Kalau boleh minta 10 menit aja. Orang mati itu kalau boleh itu minta ditunda, jangan 1 jam, 10 menit dia kepingin ya. Nyesal. Semua orang kalau sudah mati menyesal, minta ditunda. Untuk apa kamu minta ditunda? Fa'as-saddaqah mongko bakal meneraken ingsun. Kalau sing maknani bakal sedekah ingsun. Saya ingin bersedekah. Fa'as-saddaqah wa akun nan ana ingsun minas salihina saking pira-pira wong kang soleh. Jadi orang kalau sudah mati ini mesti nyesel. Kehidupan ini terasa sebentar. Mereka merasa hidup ini terlalu singkat. Maka ketika kematian datang, mereka mohon merintih, ya Allah tunda sebentar aja. Padahal dia sudah hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tapi ketika kematian datang, mereka semua akan menjerit, minta mundur 10 menit, 1 jam ya. Fa'as-saddaqah, mereka akan membenarkan Allah atau mereka akan bersedekah. Ada yang memaknani bersedekah, fa'as-saddaqah. Saking besarnya pahala sedekah ya. Karena pahala sedekah itu sangat besar. Mereka orang yang sudah mati itu kepingin kembali untuk sedekah. Kepingin ngiseni omplongnya. Gelo biyen ku durung tak useni ngono. Kok nek mati eling men komplongku ya oh durung tak iseni mati ngono. Kati sedekah. Jadi orang yang sudah mati itu kepingin balik ke dunia sebentar aja. Kepingin apa? Kepingin sedekah.
Kenapa sih kok disebut sodakoh? Sodakoh itu dari kata sodakoh itu sidqun, jujur. Orang bersodakoh itu berarti dia jujur keyakinannya, yakin kalau rezeki itu datang dari Gusti Allah, percaya kalau sodakoh dapat pahala dari Gusti Allah. Jadi tes kejujuran itu sodakoh. Sodakoh itu artinya kan sidqun, sodakoh itu jujur, benar ya. Orang bersodakoh berarti dia yakin duitnya tidak hilang. Duit kamu masukkan ini tidak hilang, saya garansi 1000%. Duit masuk ke sini tidak hilang. Kalau kamu masukkan duit ini berarti kamu yakin janjinya Gusti Allah. Kalau orang tidak yakin, ngapain dibuat sodakoh? Buat beli sate aja enak. Tapi karena kamu yakin sodakoh ini, bahwa kamu yakin janji Allah, siapa memberi akan diberi, siapa infak diganti surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Allah membeli, ayo bisnis bersama Allah. Innallaha ashtara, Allah akan membeli. Dituku ya Gusti Allah. Allah beli, masa kamu gak yakin Allah gak bayar? Allah mau beli kok. Allah beli dari orang mukmin amwalahum, harta mereka, wa anfusahum, jiwa mereka. Siapa serahkan jiwanya pada Allah dalam jihad, Allah beli. Bi anna lahumul jannah, ditukar surga. Makanya orang rela mati syahid. Karena apa? Dia yakin pasti masuk surga. Begitu juga orang sedekah. Kalau dia tidak yakin akan diganti, eman kayak apa sedekah? Pangannya lah enak, jadi telek. Tapi karena yakin janji Allah, itulah kejujuran, kesungguhan. Ya, saya yakin hartaku akan ditukar surga, makanya dia sedekah. Orang-orang yang besok mati itu kepingin sedekah, maka di mumpung durung mati, tak kayak yomplong. Siapa yang mau sedekah? Silakan. Fa as-sadaqah wa akum minas sholihin. Wa akunan orang sud iku minas sholihin, saking wong kang saleh. Mereka ingin jadi orang baik. Orang-orang yang hidupnya apa itu? Nakal. Orang-orang yang hidupnya durhaka, menyesal. Minta, ya Allah hidupkan saya ke dunia, saya mau jadi orang soleh, saya mau jadi santri. Lewat wis, kelewat kasep. Allah mengatakan wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wala yu'akhirulan ora bakal ngakhiraken sinten Allah Gusti Allah nafsan ing awa-awaan. Orang tidak akan diakhirkan sedikit pun idza jaa nalikan itu meko apa ajaluha ajale nafsun. Kalau sudah waktunya mati tidak ada penundaan. Wallahu ta'ala iku khabirun zat kang ngudaneni maha mengetahui bima klan perkara ta'maluna kang padha nglakoni sira kabeh. Surat Al-Munafiqun ayat 9. Ini ayat-ayatnya banyak sekali ya. Terlalu banyak ayat yang menerangkan tentang kematian, bahwa kematian itu nyata, siapapun pasti mati. Tapi berani hidup juga harus berani mati. Kalau takut mati jangan hidup. Kalau takut hidup mati saja. Jadi kita ini tidak bisa lari dari kematian. Inilah perjalanan. Seperti anak panah, ditarik, dilempar. Kita akan melesat. Kemana? Ke akhirat. Semua hidup pasti mati. Jangan sia-siakan kesempatan. Setiap detik nyawa ini sangat berharga. Kalau sudah mati, mau kembali 1 menit pun tidak bisa. Dan itu adalah jeritan orang yang ada di kuburan. Mereka kepingin balik. Semua orang yang ada di kuburan itu kepingin hidup sebentar aja, sebentar. Padahal dia sudah diberi waktu berpuluh-puluh tahun. Tetapi lupa. Orang hidup nikmat lupa. Banyak orang yang kemudian tidak sadar bahwa kehidupan pasti akan berakhir. Makanya ketika mati mereka akan
memohon kepada Allah, ya. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika kematian datang mereka akan berteriak rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya, kembalikan, kepingin kembali. Hatta idza jaa nalikan itu sehingga nalikan itu meko ahadahum ing salah suwijine nas opal mautu kematian, qala monggo ngucap sapa ahad rabbirji'un, Rabbi duh pangeran kula, irji'un ai irji'uni, balekaken panjenengan ing kula, ya Allah kembalikan saya ke dunia, la'alli menawa ingsun iku a'malu nglakoni ingsun solihan ing penggawean kang bagus. Ketika kematian datang mereka akan menangis, ya Tuhanku kembalikan aku ke dunia, saya mau jadi orang baik, saya nggak nakal, saya nggak ini, saya mau baik, tapi tidak bisa. Fima ing dalem perkara taroktu kang tinggal ingsun ing ma, saya kepingin hidup baik, saya sudah kapok, saya mau hidup. Ini terbukti loh, ini tidak main-main. Saya pernah lihat wawancara orang yang mati suri. Kan ada orang mati suri, yang mati tapi tidak mati itu, istilahnya mati suri. Coba kamu lihat di Google orang mati suri di Medan atau di mana. Seorang ibu mati suri. Mati suri itu antara hidup dan mati. Ketika dia sembuh, sadar, dia merasa melihat akhirat, ada malaikat, ada begitu. Jadi nyata. Ada lagi saya pernah lihat itu bupati mana itu, Banjarnegara. Kan itu juga pernah mati suri. Dia asalnya bandar narkoba. Pokoknya orang nakal. Terus dia pernah mengalami suatu fase antara hidup dan mati. Terus dia merasa didatangi malaikat. Ya pokoknya dia merasa ada siksa kubur dan lain-lain. Sehingga dia hidup lagi terus taubat. Jadi ini pasti ya, ini bukan lelucon, ini bukan guyon, bahwa alam kubur itu ada, siksa kubur itu ada. Harus yakin kamu, jangan ya lek kucing mati selesai. Manusia akan melewati masa kubur, alam barzah sampai ke surga atau neraka. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalla, aja ngono. Allah mengatakan aja ngono, jangan gitu. Nggak usah kamu teriak-teriak. Inna hasunil kalimat iku kalimatun kalimah, huwa kang uti ahad iku qailuha ngucapaken ing kalimah, wa min waraihim lan iku ing dalem ngarepe mengkono kufar alladzina barzahun utawi alam barzah, ya, alam penantian, alam kubur, ila yaumi yub'atsun maring dinone tentangnya akan sapa mengkono nas. Jadi ada alam fase menunggu, alam barzah, alam kubur. Di situ ada nikmat, di situ ada azab. Siapa ingin dibebaskan Allah dari siksa kubur, hendaknya setiap malam membaca surat Tabarak, surat Al-Mulk. Siapa orang setiap malam baca surat Al-Mulk, insya Allah dibebaskan dari siksa kubur, ya. Makanya niki yo, ayo diusahakan. Pumpung masih hidup, jangan lupa, jangan berfoya-foya. Ingatlah bahwa hidup pasti akan mati. Muga-muga lek mati diparingi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.